Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSN Fisika 2022 bagian ke-20 mengenai soal gravitasi ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN yang sebentar lagi dilaksanakan atau sebagai pendalaman materi fisika. Ayo kita langsung mulai. Soal dan pembahasan OSK 2022 untuk soal gravitasi nomor 2. Sebuah asteroid bergerak dengan kecepatan awal v dari tempat yang sangat jauh mendekati sebuah bintang bermassa m dan berjari-jari r. Seandainya lintasan asteroid tersebut tidak dibelokkan oleh gaya gravitasi bintang, maka jarak terdekat minimum asteroid dengan bintang adalah B sama dengan 90 kali R. Konstanta gravitasi universal adalah G. Jika minimum V agar asteroid tidak menabrak permukaan bintang adalah V0, maka dengan menyatakan bentuk N sama dengan Gm per R V0 kuadrat, maka nilai N adalah. Ya, sekarang kita gambarkan dulu. Ini adalah sebuah asteroid ya, berada pada jarak sangat jauh. Dia sedang bergerak dengan kecepatan v. Nah, seharusnya ada gaya gravitasi, maka lintasan asteroid ini tentu saja nanti akan membelok ya. Tapi di sini sebutkan ketika tanpa ada gravitasi, tentu saja dia akan bergerak lurus, tidak akan tertarik oleh pengaruh gravitasi dengan bintang ini. Jadi dia akan bergerak lurus. Nah, ketika dia bergerak lurus melintasi bintang ini, maka jaraknya ya tegak lurus ini itu adalah 90 R. Oke, itu adalah datanya. Nah, sekarang bagaimana hubungan atau nilai ini Gm per R V0 kuadrat ketika si asteroid ini bergerak tapi dipengaruhi gaya gravitasi dan dia tidak menabrak bintang ini. Dia akan melewati seperti gerak planet mengitari bintang, seperti itu ya. Baik, sekarang kita akan coba menganalisisnya ya. Jadi ini adalah posisi asteroid mula-mula ya, yaitu di sini dari tempat yang sangat jauh. Masanya m, kecepatannya v0. Dia bergerak dan kalau tidak ada gravitasi dengan bintang ya, maka lintasannya lurus ya, dengan jaraknya ini adalah B sama dengan 90 R, dimana R adalah jari-jari bintang tersebut. Nah, sekarang karena ada pengaruh gravitasi ya, tentu saja dia akan lintasnya berbelok. Misalkan pada suatu tempat di sini dia punya kecepatan masih V0 ya, tetapi ada tarikan gravitasi bintang ini, sehingga tentu saja lintasannya agak melengkung, tidak lurus seperti ini lagi ya. Dan nanti lama-lama akan membentuk elips, dan dia tidak menabrak permukaan bintang, dia hanya menyinggung sedikit atau melewati ya, seperti ini gambarnya. Jadi makin dekat, maka dia kecepatannya akan berubah ya, karena tarikan ini. Kemudian dia sampai di posisi ini, dia melewati bintang ini tapi tidak menabrak dengan kecepatan V2 ya. Jadi kecepatannya akan makin lama makin cepat tentu saja, karena kalau tidak cepat dia pasti akan menabrak ya. Jadi nanti akan ada nilai minimum ini V0, supaya ketika dia melewati lintasan seperti ini dia tidak menabrak ya. Nah, sekarang setelah di posisi 2 dia akan bergerak terus, nanti akan bergerak seperti ini. Jadi selama geraknya ini tidak ada tambahan energi ya. Kalau kita lihat sistem ya, sistem antara M dan M besar ini. Kemudian juga tidak ada torsi ya, yang bisa menimbulkan perubahan momentum sudutnya. Nah, jadi kalau gitu momentum sudutnya adalah konstan selama gerak. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana momentum sudut ketika dia di sini dan ketika dia di sini. Tentu saja kita pakai patokan
adalah pusatnya. Jadi momentum sudut ini seperti partikel ya. Nanti MVR atau bisa juga dari I omega ya. Nah, saya pakai I omega saja. Jadi posisi 1 ini di sini. Posisi 2 ketika dia sangat dekat dengan bintang seperti ini melewati ya. Jadi momentum sudutnya adalah I kali omega, I kali omega. Ini satu posisi di sini ya. Omega 1 di sini kecepatannya terhadap titik O ya. Dan I2 itu momen inersia ini partikel ini ketika di posisi kedua dikali kecepatan sudutnya. Momen inersia yaitu mr kuadrat ya. M kali jaraknya adalah ini ya. R1 kuadrat ya. Dikali, nah di sini kan omega. Berarti saya ganti V1. V-nya dibagi R. V di sini dibagi R-nya. Kemudian momen inersia di posisi kedua adalah mr kuadrat juga. Nanti omega 2-nya adalah V2 ya, dibagi dengan R2 juga. Ini kebetulan R sama. Yang ini ya, maksudnya dengan jari-jari bintang ya. Jadi kalau kita masukkan atau kita sederhanakan ya, V1 itu kan tadi kecepatannya V0 ya. Kemudian M ini kan kita coret dulu. R1 adalah jarak dari sini ke sini, yaitu 90 R. Sama dengan ini M sudah dicoret, berarti R2 di R2 kuadrat bagi R2 tinggal R2. R2 nya adalah jarak dari sini ke sini, yang tidak lain adalah jarak atau jari-jari bintang ini. Jadi R kali V2. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan bahwa V2 ya, kecepatan asteroid ini ketika ini ya kan makin lama makin cepat karena ada tarikan gravitasi ya. Jadi di sini kecepatannya nilainya adalah 90 V0. Di sini ya V0. Kalau kurang dari V0 nanti ini kurang dari 90 V0 nanti akan menabrak bintang ya. Oke, itu satu persamaan. Jadi kita tahu bahwa nilai kecepatan ketika dia melewati bintang di sini itu adalah 90 V0. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan hubungan tadi ya? Kita perlu satu persamaan lagi yaitu energinya kekal, energi sistem ya. Jadi kalau kita lihat energi mekanik di sini ketika asteroid berada di sini itu akan sama dengan energi total ketika asteroidnya di posisi kedua. Jadi energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik 1 ya energi kinetik tambah energi potensial gravitasi ya. Ini juga sama. Nah, EP1 itu kita ingat minus GM 1 M2 per R, sementara EK1 ya setengah MV kuadrat ya, jadi setengah MV1 kuadrat minus G kali MM per R1 ya. Ini adalah energi potensial. Tanda minus menunjukkan masih terikat dalam sistem gravitasi bintang ya, sama dengan setengah MP2 kuadrat minus GMM per R2. Kemudian M nya kita bisa coret, M kecilnya nih ya. Dan jangan lupa masukkan R1 nya adalah tahingga, atau kita bisa juga isikan bahwa energi potensial bernilai 0 adalah ketika partikel ada di tahingga, dan ini memang berada di tahingga, berarti energi potensial ini bernilai 0 ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan ya, M nya kan bisa dicoret nih tadi. Kemudian kita lihat yang sebelah kiri tinggal setengah V0 kuadrat sama dengan yang kanan setengah V2 kuadrat min GM per R ya. Ini adalah persamaan yang bisa kita dapatkan, nanti bisa kita sederhanakan ya dengan mensubstitusi nilai V2 ini dengan 90 V0 karena kita sudah dapat dari kekekalan momentum sudut. Jadi kita isikan di sini V2 nya, jadi setengah kali 90 V0 kuadrat. Nah, di sini kita akan rubah ya, jadi yang ini pindah ke sebelah kiri min GM per R, yang ini setengah V0 kuadratnya kita gabungkan ya dengan yang bagian ini, jadi setengah V0 kuadrat itu keluarkan ya, ininya berarti 90 kuadrat, ini min 1 kuadrat ya, min 1 kuadrat kan 1 ya. Jadi nilai GM per R sama dengan setengah V0 kuadrat dikali 90 kuadrat min 1, yang tidak lain GM V0 kuadratnya kita bawa ke sebelah kiri ya, maka kita dapatkan ini 8100 dikurangi 1 berarti 81
4049,5. Demikianlah pembahasan OSN Fisika 2022 bagian ke-20 mengenai soal gravitasi. Nantikan ya video pembahasan selanjutnya mengenai seri OSN Fisika ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan mengenai video-video terbaru dari saya. Oke, sampai di sini. Sekian dan terima kasih.